Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang topik yang lagi hangatnya guys, seputar e-commerce. Yang pertama ada Tanah Abang sepi, kedua TikTok Shop ditutup, dan ketiga pemerintah resmi melarang ya, pemerintah larang sosial e-commerce bertransaksi di media sosial. Jadi yang apa ya, yang jelas yang pertama Sirtiman itu sebenarnya udah dari bertahun-tahun yang lalu bilang ya, kalau pengusaha UMKM itu harus segera menginjek atau mengonlinekan bisnisnya gitu. Jadi nggak cuma mengandalkan sewa tempat atau PKL atau apalah, pasar kaget dan lain-lain. Jadi harus benar-benar memanfaatkan online, karena sekarang emang udah zamannya online gitu. Udah nggak ada alasan lagi, mau gimana alasannya, nggak bisa ilmunya ini itu semua udah. Jadi channel ini aja udah diajarin bisnis online, dari buat akun sampai ngelapak, ada Tokopedia, ada Shopee, TikTok. Ya tinggal, ya emang inilah, orang-orang Indonesia itu boleh dibilang ya males gitu, boleh dibilang males gitu. Seharusnya mereka tuh lebih lebih gesit nih, lebih lebih gercep gitu masalah ini, apalagi masalah cari cuan gitu loh. Ya, mereka juga tahu pas COVID itu semua di rumah, dan 30% orang tuh yang di rumah itu online, yang kerja online, yang jualan ya mau nggak mau online. Orang ada pembatasan dan ini itu juga dimaksain datang ke mall, yaitu malah rugi-rugi parkiran, malah rugi ongkos doang, makan di sana, ongkos bolak-balik itu. Jadinya ya pas ngerasain di online, ternyata di online tuh ya terbuka luas semuanya, itu dari seluruh jagat yang online itu ada peluang gitu. Dan itu aja belum seberapa, orang masih membahas seputar marketplace ya, atau seputar Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Belum membahas tentang YouTube atau search engine kayak Google dan lain-lain. Search engine banyak ya. Semua itu bisa jadi sumber pengunjung, pembeli akan nyari pakai search engine, dan itu ya toko kita ya kalau kalau buat tokonya ya, kalau udah di online kan tokonya itu bisa ditemuin gitu. Cuma kalau nggak bisa buat atau nggak mau buat, ya mereka pasti cari toko yang ke yang lain tuh, ujung-ujungnya yang punya toko offline, yang sewa tempat ruko pinggir jalan atau PKL, ya jangan berharap gitu loh. Orang semua 30% online itu sebenarnya udah lampu kuning ya kalau mau maksain. Artinya ya zamannya juga semua online, semua semua pegang handphone, semua internetan, dan itu emang ya kalau bisa ya kayak beli makanan atau GoFood atau Shopee Food, kalau dia bisa ngorder, dia sanggup bayar ongkirnya istilahnya, ya kenapa dia ngapain jauh-jauh gitu loh, ngantri-ngantri beli makanan, belum parkirnya dan lain-lain, sama aja gitu. Nah, di sini ya himbauan Sirtiman ya, agar pelaku UMKM ya, orang-orang Indonesia yang merasa dirinya UMKM ini ya harus segera belajar gitu. Harus segera belajar bisnis online. Udah nggak ada obatnya deh gitu. Mau mengharapkan pemerintah menutup e-commerce pun nggak menyelesaikan masalah kalau kalian tetap ini udah nggak keburu gitu, udah nggak kekejar lagi gitu. Mau ditutup e-commerce-nya juga, yang di e-commerce itu nggak bakal mereka buka toko di mall-mall atau ini. Mereka udah tahu selanya, udah tahu kemudahannya dari online. Mereka pasti ditutup sosial media, pasti buka toko online, pasti buka lapak lain seperti itu.
Kalau mereka harus bayar jutaan rupiah setahun, mungkin 10 juta atau 20 juta buat sewa toko doang, ya mendingan mereka belum belum mikirin gudang, belum mikirin karyawan, jagain toko. Ya mereka jualan sendiri aja online tuh. Ada ini packing, orang packing. Packing sendiri juga bisa kalau orderannya masih sedikit. Kalau udah mulai banyak bisa pakai jasa packing. Ada itu pihak ketiganya. Kita tinggal kirim barang ke dia. Segala sesuatunya tuh udah bisa dikerjakan dari rumah itu. Dan ya di sini ya pelaku UMKM ya harus nggak bisa mengandalkan pemerintah ya. Kayak orang-orang kayak Sirtiman cari duit online ini belum nggak ngandalin pemerintah. Mau ditutup atau nggak e-commerce, tetap jualan online gitu. Dan ya malah Sirtiman emang dari dulu ya mengajak yang offline ya toko-toko di dekat rumah. Ajak ke online semua, benar-benar online. Udah ada yang online, udah ada yang Bukalapak, cuma masih seputar e-commerce aja. Makanya diajak ke yang benar-benar punya website, punya toko online sendiri gitu. Jadi kalau nanti misalnya usahanya bisa berkembang, mereka punya bisnis, punya aset digital seperti itu. Nah, di sini juga nggak cuma sekedar ya omong kosong, Sirtiman benar-benar ngajak ini kayak ini baru bikin toko online ya untuk tukang jual barang bekas ya deket rumah, loak ya, istilahnya barang-barang second lah gitu. Ya dia ya bikin toko online mau nggak mau, kalau ngandelin orang lewat, kalau ngandelin dari apa, ini pertarungannya udah susah gitu. Kalau jualan di Shopee pun itu udah susah, jualan di Tokopedia udah susah, jualan di ya udah susah gitu, di TikTok udah susah gitu. Makanya ya mereka harus survive, mereka harus berani buka toko online. Kayak toko online aja paling ya kayak domainnya ini ya, domainbiz.id ini cuma 10.000 gitu loh. Istilahnya 100.000 mereka punya toko online. Coba kalau toko offline, mereka harus bayar sewa tahunan, harus pajak pajak usaha, urus izin ini itu dan lain-lain. Ya ini costnya gede gitu. Kalau jual barangnya ya namanya jual barang kan untungnya nggak bisa gede, gitu. Nggak bisa 50-100%, nggak kayak produk digital. Gitu. Nah di sini himbauan kembali ya himbauan buat yang UMKM ini untuk harus berani belajar bisnis online, cari peluang di online, cari pengunjung dari online, cari orang-orang tertarget yang pas buat membeli produk ya usahanya dia, barangnya dia atau jasanya dia seperti itu. Untuk ya kalau Sirtiman ngelihat ya kalau yang dijualan online kayak barang-barang 100 perak aja mereka mau capek-capek posting atau di foto, dikasih deskripsi, dikasih hashtag, dikasih tag dan lain-lain tuh. Apalagi kalau barang-barang yang 50 sampai 100 ribuan, apalagi di bawah 500 ribu tuh. Ini kan barang-barang yang ya ya modalnya gede gitu. Ya harusnya emang diperlakukan dengan maksimal gitu. Jangan cuma belanja terus taruh di toko offline terus udah nungguin orang lewat gitu. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu loh. Mengundang orang promosinya malah terbatas kalau toko offline. Promosinya paling apa? Nyebar brosur atau ya kalau kayak apa ya kalau orangnya rajin beli toa pinggir jalan diskon-diskon seperti itu kayak di toko mana tuh Swala apa ya pokoknya toko fashion ya, seperti diskon-diskon. Nah, itu rajin dia seperti itu. Coba kalau orangnya ya istilahnya maluan ya, suruh majang lampu warna-warni aja malu, suruh ini itu malu ya jadi gimana gitu. Di sini Sirtiman ya himbau ya terus untuk belajar cari pokoknya dia cari orang yang pertama ya cari orang yang paham bisnis online. Ya pokoknya ke channel ini juga sebenarnya udah belajar bisa lah gitu. Banyak yang udah diajarkan, banyak udah apa sih
tutorial-tutorial yang ya udah Sirtiman share itu. Yang kedua harus namanya di online tuh harus cari orang yang bisa mengonlinekan barangnya gitu loh. Onlinekan barangnya seperti apa? Ya pertama ya harus difoto, kedua harus posting ya kayak di toko online ini harus posting, bisa dilihat postingnya plus post baru seperti itu. Ini harus cari orang yang bisa gitu loh. Sebenarnya kalau masalah toko online apalagi pakai platform kayak WordPress itu sejuta umat gitu loh. Tutorialnya di YouTube, tutorialnya udah banyak sekali cara posting produk, cara upload gambar, upload foto, kasih judul dan lain-lain itu ada gitu. Malah nanti Sirtiman juga akan bikin tutorial gratis ya. Ini yang benar-benar bisa di-download gitu. Jadi mereka ya bisa di-setel kapan aja pelan-pelan gitu. Kalau di YouTube kan ya harus ke YouTube, harus buffering dulu dan lain-lain. Nah, di sini ya harus belajar pelan-pelan juga. Ya jangan sampai ketinggalan lah gitu. Jangan sampai ketinggalan. Emang udah zamannya itu semua serba online, semua udah zamannya online itu. Kalau maksain cari tempat strategis kayak gimana pun yang sekarang strategisnya di online, cari tempat yang strategis. Caranya gimana? Riset kata kunci, mainnya kata kunci kalau di online itu. Kata kunci orang yang banyak carinya apa. Terus dia rata-rata penggunanya di mana? Entah itu di aplikasi Facebook, aplikasi Instagram. Mereka ngumpulnya di mana orang-orang itu, target pasarnya seperti itu. Ya kayak misalnya jualan burung, ada komunitas burung ya di situ kita harus ikut nimbrung ya kayak di forum share seputar burung. Nah, di situ kita bisa share pengalaman, share tips juga sekaligus ya mengarahkan mereka untuk ya ke website agar beli atau agar ada aktivitas di website, rekomendasi produk-produk seputar burung seperti itu. Sekarang juga kalau cuma majang toko online sebenarnya nggak convert ya. Orang tuh sebenarnya nggak suka disuruh beli gitu. Di online itu orang tuh butuh informasi dulu. Nah, kalau benar-benar dia suka informasinya, suka sama ya istilahnya yang membuat kontennya, dia langsung sistemnya ya udah percaya. Kalau udah percaya dia support. Sistemnya di online sekarang kayak gitu, support ini dia bisa membeli meskipun mereka nggak butuh juga kadang mereka membeli gitu. Karena sebagai rasa support udah kerja keras bikin konten, kasih tips-tips yang benar-benar yang berdasarkan pengalaman pribadi. Ya kalau misalnya jualan baju ya kasih tips-tips biar bajunya awet, biar bajunya nggak gampang luntur, jadi mulai dari situ ya bikin channel tentang gimana cara bajunya nggak gampang luntur. Nah udah kayak gitu arahkan lah. Kalau yang baju-baju model baru ini ada modelnya ini, baju-baju musim-musim akhir tahun ini seperti itu. Jadinya ujung-ujungnya jualan online, cuma pakai effort dulu gitu. Pakai apa sih? Jangan langsung jebret, jangan langsung ditodong suruh beli, tapi benar-benar ya kenalan dulu lah gitu. Istilahnya kenalan dulu gitu. Kalau langsung ya kayak di channel inilah diajarin tentang tutorial, diajarin tentang bisnis online, diajarin tentang ya pokoknya kendala-kendala seputar bisnis online, pertanyaan-pertanyaan bisnis online itu dibahas di sini. Pada takut bisnis online, ada dunia tipu-tipu di bisnis online, ada investasi bodong, semua dibahas di sini. Cara dapat duit cepat, cara dapat duit menengah, cara dapat duit jangka panjang, cara dapat duit yang awet gitu ya dari awal sampai akhir istilahnya. Ya kadang kita harus paham ya kalau cuma jualan-jualan doang ya orang jenuh gitu. Jualannya itu benar-benar dikasih pengalaman gitu. Saya teman udah share juga tentang pengalaman. Dikasih pengalaman, dikasih cerita agar mereka
Ya nggak cuma beli doang, tapi dapat sesuatu lah, dapat suatu 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 wawasan gitu loh. Nggak cuma beli barang, bayar terus dikirim. Kalau kayak gitu doang sih sebenarnya udah banyak saingan kayak gitu. Makanya kita harus lebih pintar ya. Kita benar-benar yang namanya di bisnis online, jualan tuh nggak cuma seharusnya nggak cuma shop doang, tapi berupa landing page. Landing page itu ya pokoknya dipantau terus lah channel ini. Rugi kalau kalau dilewatin tuh. Banyak pebisnis-bisnis online yang ngajarin cuma ya itu kayak statement video sebelumnya, coba-coba doang, disuruh nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini. Cuma ujung-ujungnya mentok di situ, di area istilahnya bisnis online pemula doang, nggak diajak naik level seperti itu, nggak diajak ke tengah, nggak diajak menengahnya. Yang namanya orang ada di bawah, ada di atas puncak tangga sukses atau puncak gunung ya. Kita menuju dari bawah ke atas ya, orang dikasih step-stepnya, jalannya begini begini itu, jangan disuruh muter-muter di bawah aja seperti itu. Nah, di ini Sirtiman tuh berusaha ya biar orang-orang Indonesia umumnya yang UMKM ini pada gaptek, pada males, pada aduh, pada apa sih, merasa bukan dunianya, padahal mereka jualan. Cuma kenapa bisnis online bukan dunianya gitu? Ya mereka tinggal belajar aja sih, apa susahnya online paling apa sih? Semuanya ya udah pada bisa lah, ya upload gambar, tinggal plus pilih gambar seperti itu, terus update, publish post atau update posting, pencet publish, pencet posting atau apa tergantung dari platform yang dipakai. Kalau di marketplace Tokopedia, kalau di website ada WordPress seperti itu. Di Twitter juga ada update, di Facebook juga update seperti itu. Tinggal belajar. Ya, kalau ini ada grup, ada forum, tinggal mana yang nyaman aja. Ketemu teman-teman yang nyaman. Ya kadang di grup ini saya kurang nyaman, orangnya sombong-sombong, ada seperti itu. Di grup ini terlalu spam, banyak yang jualan doang, share-nya nggak ada, seperti itu. Itu beda-beda aturan tiap grup, makanya dicari yang cocok. Kalau udah sebenarnya diarahnya ke nggak cuma jualan sih ya, sekarang harus benar-benar membangun komunitasnya, kalau bisa komunitas sendiri gitu. Meskipun ada komunitas-komunitas lain, kita berusaha untuk menarik anggotanya jadi komunitas kita sendiri. Makanya di sini disarankan punya toko online, nanti belajar list building. Ya kalau bisa ditaruh di grup Facebook sendiri atau grupnya, pokoknya terserah. Sekarang ada Discord, ada grup WA. Itu pilihan masing-masing lah. Mana yang pas ya, kalian coba-coba nanti grup WA, orangnya pada betah enggak, responsif enggak, atau di grup Facebook pada betah enggak, responsif enggak gitu. Di Discord mana yang benar-benar ya itulah, nanti ketemu semua itu, asal ya pada mau belajar gitu. Kalau nggak mau belajar ya ujung-ujungnya cuma nge-share foto di WA. Ya mungkin ya biasanya UMKM kayak gitu ya, nanti share di WA, update di WA. Kalau kayak gitu doang sebenarnya udah nggak menarik lah gitu. Jadi di WA tuh sebenarnya kita pengen WA tuh ya menjadi apa ya, jadi sarana chat untuk ya kayak pribadi lah, orang-orang mungkin kayak saudara, ya anggota keluarga itu. Kalau terlalu banyak jualannya sebenarnya kurang suka gitu. Banyak barangnya nih, jadinya tuh WA tuh jadi ya inilah gitu, jadi 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 mengganggu ya, annoying gitu. Makanya ya benar-benar dipilih, kalau di komunitas ini di WA-nya pada cocok ya udah nggak masalah itu. Cuma kan ya rata-rata orang kan punya WA nggak mau banyak centang-centung barang, nanti apa, handphone itunya penuh, space-nya penuh seperti itu. Ya diarahkan ke, ya kalau bisa sih ke email marketingnya, semuanya tuh benar-benar kudu punya list building ya, membangun list, membangun komunitas, membangun subscriber, semuanya nanti
itulah aset kita di situ. Semakin banyak, semakin ya kita nih bebas mau mau istilahnya istilahnya ya bebas, bukannya promo ya, cuma kita bebas bener-bener fokus untuk mereka biar menggunakan jasa atau bisnis kita gitu. Kalau grup yang terlalu nyampur, grup orang itu istilahnya, ya kita kan ada batasannya gitu. Nah di sini kalau grup kita sendiri, ya orang pasti akan ya inilah akan lebih percaya lah kalau kita sebagai yang punya grupnya. Udah kenal, udah dikasih gratisan, dikasih bonus, dikasih ya pokoknya kasih lihat kalian siapa, orang yang terpercaya atau enggak gitu. Nanti kan mereka pada nilai sendiri gitu. Ya cuma kalau nggak ngelakuin itu semua, yang cuma kerjanya cuma nge-share foto di WA doang, itu ya kurang convert gitu, kurang bisnisnya tuh kurang susah kalau gitu kan majunya akan susah gitu. Kita harus berani ya, berani benar-benar harus berani banget, harus ke toko online, buat toko online, harus belajar, belajar posting mati-matian deh di WordPress, belajar postingnya gimana. Ya pokoknya jangan kalah lah sama yang apa sih anak kecil pada bisa. Terus yang orang tua juga pada bisa. Kalau di ya mungkin di luar negeri ya, itu untuk orang-orang tua tuh kalau pensiunan mereka pada cari duit dari online itu. Karena di offline mereka udah pensiun. Untuk kerja mereka udah ada batasan usia dan lain-lain. Mau nggak mau mereka kalau jualan di offline juga, ya kalau udah tua ya susah lah gitu. Jangankan untuk ya ke toko gitu. Ya kalau ke toko pun tampilannya nggak bagus kalau udah tua gitu. Di toko kan harusnya yang muda, yang menarik pembeli, ya, pokoknya SPG, SPG, SPM. Nah, kalau orang tua, mereka pada cari duit online, pada bisnis online, pada punya toko online, padahal pokoknya ya Siriman sendiri kaget gitu kalau ngechat Skype sama kok orang tua kok ya canggih banget gitu loh. Ini udah tua seharusnya tapi kok masih yang muda juga kalah gitu loh, kalah berani, kalah ya pokoknya mentalnya tuh beda gitu. Itu yang harus ditiru apalagi orang-orang Indonesia jangan kalah gitu. Harus bisa, harus unggul Indonesia nanti ya untuk menuju Indonesia emas atau Indonesia Indonesia negaranya maju gitu. Salah satunya sebagai UMKM ini ya jangan menyerah gitu kalau misalnya kejadian di offline sepi ya udah online gitu loh, mau nggak mau semuanya di online semua kok, tinggal pemerintah aja itu yang sepinya itu biar rame gimana gitu ya. Kalau menutup jalur online sebenarnya nggak bukan solusi juga gitu ya, matiin rezeki yang online sebenarnya kalau gitu. Cuma yang di offline juga ya harus belajar kalau jadi gimana sih kalau belajar online, kalau dia punya offline itu sebenarnya ada nilai tambah gitu. Misalnya dia punya toko, itu lebih enak kalau kalau online. Jadi orang bisa misalnya jual live streaming, ya, orang bisa ngelihat langsung, apalagi ada tokonya. Yang orang langsung beli atau percaya, nggak harus datang dulu, parkir dulu, panas-panasan, jalan dari parkiran ke tokonya, naik lift, bolak-balik. Belum sebelum sampai toko ngelihat yang lain, mampir-mampir dulu ya, jadinya ya udah duitnya keburu habis. Disitulah untuk pada belajar ya, pada belajar. Di sini Sirtiman udah share sumber traffic yang terlupakan, waspada online scam, sampai waspada resep kimia laundry, cara bikin banjir view dari short, sampai bikin mesin duit otomatis. Semua Sirtiman tuh udah share cara jualan ebook di TikTok, cara jualan ya solusi anti bakar duit iklan, semua udah di share sama Sirtiman tuh. Sampai jurnal 2024 kalau mau bisnis online semua semua ya pokoknya tanya aja deh mana yang nggak ngerti, nanti Sirtiman sih demi demi UMKM ya, demi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia siap bantu gitu.
Kan Firman udah bikin solusi mau biar nggak sepi, ya perlu ditonton lah itu. Yang nonton cuma dikit. Pada nggak mau nonton ini, lebih baik mereka nonton nonton berita-berita yang apalah, yang gaji, mikirin urusan dompetnya dulu gitu loh. Kadang mikirin urusan yang lain, mikirin dompetnya nggak bisa beli apa-apa, bingung, tokonya sepi, bingung gitu. Ya di sini solusinya, solusinya ya mau cari informasi apa aja ada di sini, ada kursus bisnis online, panduan riset pasar dan lain-lain. Ya pokoknya semuanya diajarin di sini, bahas tentang bisnis online, cari duit online, toko online, semua jasa online juga. Makanya untuk yang UMKM ya, yang belum punya toko online, langsung ya beli domain. Ya terserah kalian, pokoknya pakai jasa toko online mana, di Sirtiman juga bisa. Silahkan tuh ke sirtiman.com, hubungi, nanti akan akan dibantu masalah toko online-nya. Toko online udah bisa murah, domain untuk sementara bisa, harganya murah kok. Domain bisa 10.000, yang penting online dulu gitu. Kalau misalnya mau domainnya .com atau domain.co.id, itu COID ya, itu ya emang agak mahal. Dan ya harus harus udah matang masalah modalnya untuk beli domainnya, soalnya ya agak mahal, ratusan ribu ya domainnya, belum sama hostingnya. Ini lain lagi. Sebenarnya Sirtiman udah udah kasih tahu di video sebelumnya, ada pihak hosting yang kasih harga murah demi membantu juga. Dia kasih hosting murah, sekalian jual domainnya murah, jadi kita tinggal pakai jualan online udah gitu. Jangan rempong, nggak bisa bisnis online, nggak tahu internet marketing, itu semua alasan semua. Itu sebenarnya cambuk untuk kita harus belajar gitu. Kalau enggak ya nggak bisa terus gitu. Buru tua, kita kan butuh duit gitu. Butuh duit itu kalau nggak berusaha ya nggak akan dapat duitnya. Jadi itu aja guys, kalau ada yang mau ditanya seputar cari duit online atau bisnis online, tulis komentar. Juga jempolnya jangan lupa ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.